lapet nandari pasal masuk anda menjalang simpang jaguang kakida kebahagiaan malam bana bo jadi padiampo ni nak samo masuk karung di sisi angin kita dia ya jadi itu dan sombong padiampo. Jadi orang sombong padiampo kan nanti masuk neraka masuk neraka. Sudah lalai. Kalau ingin masuk surga, dirikanlah salat berjamaah subuh ini di masjid. Jadi rumah cari ada bak di TV, zebra di tangkok singo namanya isi aja kawannya. Habis itu juga salat seorang rumahnya tangkok singo. Singonya iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kita setiap malam dan menghidupkan kita kembali setiap pagi sesuai dengan kehendaknya. Itu telah berlaku kepada masing-masing kita sepanjang usia kita. Saya meninggal malam, hidup pagi, itu sudah 71 tahun. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati? Karena orang tidur tidak mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Walaupun napas orang tidur itu lebih keras dari orang duduk. Kaum muslimin sering kita mendengar kalau orang tidur begini. Bermacam-macam kirama tidurnya itu. Ada yang begini ya, seperti ibu saya dulu. Kalau saya 2 kali ngaji malam itu, bapak-bapak dan ibu-ibu tuh pulangnya udah larut malam. Nah itu saya dapati dia sudah tidur. Dia begini kalau tidur. Tapi dia tidak tahu. Kaum muslimin berjamaah. Karena itu orang tertidur, kalau ada orang maling berencana mengambil hartanya, dia terkecoh karena dia tertidur. Kaum muslimin, orang tidur rohnya dipegang oleh Allah. Kalau dia dikehendaki oleh Allah meninggal, maka dia tidak bangun lagi, tidak dikembalikan rohnya. Lasingke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Coba panu gantang talanjung amok bawaliat kenan punyo. Dipancung talang katurak, dia ambil kesembang dadiah, labiannya ke kayu tundo, malam tak bisa ke ditulak, mujur tak dapat ke diraya, lah berpisah badan jodoh. Itu bahasa Minangnya. Alhamdulillah, pagi ini semua kita yang datang setelah dimatikan malam kita hidup kembali, maka kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mudah-mudahan kita hidup ini kembali untuk beribadah kepada Allah. Amin.
yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ikhlas Kecamatan Ujung Batu, yang kita hormati Bapak Camat juga yang hadir pada pagi ini, Bapak anggota DPRD Provinsi Riau, seluruh bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Ikhlas. Moga-moga juga seluruh jamaah ini menjadi orang yang ikhlas. Amin. Ya Allah. Kenapa saya sebut begitu? Kata iblis kepada Allah, seluruh anak cucu Adam itu biar buya, biar ustadz, biar bupati, biar presiden, biar menteri, biar pedagang, siapa saja anak Nabi Adam itu akan saya sesatkan dari jalanmu ya Allah dengan usaha saya, illa min ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi iblis angkat tangan, iblis kehilangan akal, iblis balik kanan, iblis tidak ada daya ketika mengganggu manusia yang ikhlas. Jadi tape mana nama masjid kita kok Masjid Al-Ikhlas, semoga jamaahnya juga menjadi orang yang ikhlas. Amin. Ya. Setelah kita puji Allah, kita berselawat kepada Nabi. Kenapa harus begitu Pak Ustaz? Allah yang menciptakan Nabi itu dengan seluruh malaikatnya, bukan satu malaikat. Innallaha wa malaikatahu. Jadi itu jamak Pak, seluruh malaikat yang diciptakan Allah dan berserta Allah itu bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Surah itu kita diajak lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa harus begitu? Ini air sudah penuh di gelas. Kalau kita isi juga di atas, bagaimana dia? Dia akan tumpah ke bawah. Begitulah salawat yang kita baca itu. Tumpahan keluar itulah yang bermanfaat bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu disebut nama Nabi Muhammad, jangan lupa bersalawat. Ya kan? Pendek aja tak apa. Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Alah. Tapi Nabi saya kebanyakan kawan namanya Muhammad ini. Ya kan? Ada orang pedagang, ada orang tukang beca, ya kan? Namanya kebetulan dia ayahnya Muhammad, atau tidak boleh diselawat itu. Kecuali kalau dia sakit, kita mengobatnya, kita baca salawat untuk Nabi dan kita mohon kepada Allah agar dia disembuhkan. Jadi setelah syukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi, kita mulai hidup ini dengan beribadah. Awak pagi kondak mengaji dan lupa mencurito miang. Curito apa Ustaz? Kalau mengaji yang boleh disuruh dia sama orang mencancang tabu. Tabu itulah dicancang dari orang dari Pangka sampai ke ujung. Mana mani tabu di Pangka jadi ujung? Mani di Pangka kan? Kalau mau ulang tu dia telah tahu ujung tabu itu di mana? Atau apa? Tapi walaupun mani tabu di Pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam orang badia, pangkanya biasa ditanam ke ujung. Jadi kok lah hamba ujung tabu kita tanam malah lagi. Kok amua kita menanam di tanah hitam kepanihan lain bertarung sale daun
kajadi suluh dengan kalam rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangkat tabu jadi. Amin. Iya. Ujung tabu nan kita tanam pagi kok, ya kan? Supaya jadi pangkat tabu balik. Sepakat? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, ujung tabu dan kita tanam balik, ya kan? Bahwa seluruh orang mukmin ini, walaupun nanti ada yang transit di neraka, tapi kemudian setelah habis dosanya dibakar, dia masuk surga. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, langsung ingin ke surga atau transit dulu di neraka? Ya kan? Mana kesukaannya? Langsung ya. Saya juga begitu ibu ya. Setiap hari saya mohon kepada Allah ya. Tidak lantai hanya kita masuk neraka. Baik itu ibu-ibu dan bapak-bapak jangan neraka. Beko ibu-ibu kan memasak di bawah rumah, ya kan? Nah, kalau acok sendok itu masuk minyak angin itu akan buat terlentah, akan pi juga tiap. Kita kasih jumlah letak ibu. Itu bukan api langsung, ya kan? Apalagi api neraka, api yang diturunkan di dunia, yang kita pergunakan untuk memasak, malah kalau dia telah besar tak bisa dikendalikan, itu sudah dibasuh dulu di akhirat oleh Allah selama 1000 tahun. Lah dibasuh api, masih angin, apalagi api neraka. Maka saya tadi menangis ketika imam berjaga, Allahumma jirni minannar, Allahumma jirni minannar. Ya Allah, datang dia masuk neraka. Ya kan? Ditambah lagi hendaknya doa itu apa? Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ini kalau untuk bersama. Kalau sendirian kita Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah aku dengan rahmat Engkau menjadi penduduk surga. Jadi agar kita jangan transit di neraka ini, walaupun kita berhasil menghindarkan diri dari dosa besar, jauhi juga dosa kecil. Tapi kadang-kadang itu yang tidak bisa kita menghindari diri dari dosa kecil. Saya semenjak kerap kali ke bendara, kalau kau jual batu, dia jual pun sedih lagi. Tapi kalau ke Jakarta, ke Wadi, ke Jawa Timur, itu tak pasal naik pesawat. Naik pesawat. Di bandara itu Pak, mudah mencari pau yang bersih dari pau yang kampung. Itu banyak begini bersih dan suku membuka aurat. Awak tinggal menghitung kapan dosanya, lalu nyebar. Ya kan? Amanah kuda yang punya tua. Kalau ayam kampung kali cari baunya Pak, tu beda ayam ras. Ayam ras tu jinak karena sejak dari tadu sampai Manate sampai Kanada dia itu dalam keranjang. Dan mendapi ayam ras tu murah. Itu seorang itu belinya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tolong. Ya kan? Mereka mengubah belinya. Tapi kalau ayam kampung, kadiam dia ayam kampung, dia minum kue, tidak tak. Jinak-jinaknya, tapi kau disorong dado. Mandapiannya dia bisa sorang. Tidak berubah. Semua yang kampung kue
besok olahraga. Keluar dari kandang kencang, ibu dan tembaga juga kumpul. Kapal saya, ayam betina tak pengaruh di kuku ayam jantan. Mendaki kenyo, langsungnya gresek. Asikolah banyak ternyata ayam betina. Dia terpukau dengan kegantengan ayam jantan. Kalau lama-lama dia tinggal di laki dulu. Bulu lah tangga, badan lah langsung awak lakui. Jadi ayam betina berhati-hati dah ayam jantan. Jangan sembarang ayam jantan tidak kei. Tadi ayam mana? Dalam ayam jantan tadi dipaci berdua, sayurnya, kakinya. Alah bisa tidak ya? Alur dipaci erori itu. Soalnya kasih gojek macam yang tukang tadi. Bismillahi Allahu Akbar. Bisa dicabui bulunya, dikubak kulinya. Dia apa dulu? Jualnya ni, dicabui bulunya cici. Sudah tu dia ratih, dia pisau kartel. Awal nampak bau. Kalau bau orang bersih di mall pak, di negara apa tinggal beli rumah dosen. Jadi yang pertama, alhamdulillah, jadi kedua, astagfirullah. Dan kalau dicari tahu berdosa. Ya kan? Dosa yang seperti itu disebabkan oleh perempuan yang membuka aurat. Jadi setelah terlihat kita istighfar. Itu yang pertama. Amal saleh kita perbanyak, dosa yang terlanjur kita minta ampun, ditambah dengan amal sunat. Jadi yang sunat-sunat itu jangan ditinggalkan. Bapak lekera muat 2 rakaat untuk salat sesudah bangun pada siang lah. Iya, 2 rakaat sudah belah. Sudah kita jago masuk ke kamar mandi, taharah, berwudu, salat 2 rakaat. Sebelum ke masjid, salat 2 rakaat itu lebih besar faedahnya dari dunia dan segala isinya kalau itu kita peroleh. Mumpung apa? Kita sehat. Itu apa itu salat-salat sunat itu? Ini yang saya katakan tadi. Orang mukmin ini nanti ada ketika ditimbang dosa dan pahalanya, berat dosanya. Kira-kira kalau balik dosa awak dah ditimbang nanti, ya kan? Camen lah. Pasti camen. Masuk neraka. Tapi Allah mengingatkan mereka tolong lihat kitab sunatnya. Ayo kak dari mereka kira jamaah masjid ikhlas kok. Acok salat tahajud, acok salat ajat, acok salat duha, acok puasa Senin. Kami suka berinfak dan bersedekah, memelihara anak yatim dengan duitnya, selalu memberikan uang ke panti asuhan, atau dia langsung di rumah menjadi bapak asuh anak yatim. Dengan amal-amal sunat itu ditonggokan ke timbangan balik, awarelah pahala dari dosa. Tidak jadi itu masuk neraka transit. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk menambah amal kita dengan yang sunat. Tidak ada kami pitih untuk bersedekah, ada Ustaz, ia lumpuh membawa pitih. Ada cara bersedekah yang lain kata Nabi. Apa itu? Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau kita tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah.
dikelola seperti kalian bersedekah lebih galak sebanyak. Itulah sedekah itu galak. Karena kita memperlihatkan bahwa kita tanda suka dan senang. Kita hiasi dengan senyum. Tapi galak-galak surang tetapi utai. Aduh Pak, apa ya, hati-hati dan mencalek. Ya, supaya rapi mencalek sadonya gak ada. Amin, kagak ada para sawit, kagak ada bini, tak. Ya kan? Pokoknya orang nyong optimis kata pilih. Ya, tanya kau tak pilih. Kau muslimin jual kaleng kelar berubah mana? Yang dia tali kalian satu jual mati yang dalam dia, mati yang dalam dia, mati yang dalam dia. Kalau ada yang bertanya ini, penyebab dia datang piang. Itu adalah jadi caleg kau pertama iman, kau dah terpilih sabar. Jadi pikir mana kerana ujung-ujungnya awak agama Islam tu ilmu mantasya bagian ke sini Allah bagian kekuasaan tu kaulah mendikandainya. Pak Jokowi menang jadi presiden 2 kali periode. Kira-kira orang nantak memilih beliau tak suka jadi orang kadang. Tapi takdir Allah, inyo jadi presiden tu, kan? Jadi sana tak sana, awak melaki inyo habis periodenya, kita harus menerimanya sebagai presiden, kan? Kalau bicara cau panjang awak, berarti bicara cau ke Allah. Nama memilihnya itu Allah. Banyak kawan yang bicara cau dalam macam-macam bagian galanya. Badoso kenapa? Main orang. Iya. Badoso. Lebih-lebih nampak masuk kafe itu dia bisa apa pun dia. Enggak. Macam itu. Ya. Jadi awak kaum muslimin melaki periodenya nanti, ya kan? Itu harus terima itu presiden kita. Barang awak mencara cau dia tak bisa main lo ke bawah walaupun yang kurui. Cuma ada hebatnya. Balapi dengan pengawal pengaman presiden apa mencara cau jadi dari jauh saja. Dosa apa? Jadi kita kaum muslimin pada jemaah yang terhormat bagian Allah lagi. Itu kok ada bapak-bapak nan dari komunitas ustaz tapi paham loh politik, ya kan? Apa cari suatu partai yang bisa aspirasi bapak sejalan dengan partai itu. Tapi dia apa? Bagaimana bapak biasa wirid khutbah Jumat taruh datang. Apa tiu daripada Ustaz Hamidi jadi ketuanya di DPR, tapi tak pernah menempuhkan wirid Joko khutbah Jumat. Dia hanya tak bayi reses dari kalau meninggal khutbah. Ketika nyoba khutbah tu tak pakai koordinasi. Otom. Asal pun nak ketibunya tak tapi dia orang saji suko je nyaman. Asal begini kita tidak apa. Dan Ustaz jadi anggota DPR kok ada dulu di DPR lalu lambang sih kok. Itulah ada PT itu dah ada dan sakadu awak. Ya, iya kan? Pintu itu bertujuan ke Malalu. Tak mau jadi orang kedua. Khutbah Jumat tak baik, wirid tak baik. Alasan macam Aku sampai dan tak jadi resiko. Dia tak ada apa. Iya kan?
Kira-kira 5 tahun yang kedua tak terpilih malam lu pun saja ini dari terima orang. Tapi kalau menurut Ambo, kalau lah ustaz terkenal di suatu daerah, istiqamah saja ustaz itu. Jadi ustaz itu tak perlu ditindak. Dari anggota DPR itu ditindak. Kamu tawaran PPT sejak viral berapa? Jadi yang memberi rezeki itu Allah, bukan jabatan awak. Ada orang dah sukunya menyaran anaknya ke pesantren itu kejadi lapai dan terawang. Rancang sekolah di SMP, tawi ke SMA, kemudian ijazah negeri, mudah mencari kerja. Telah sampai kuliah S1, S2, S3. Tapi takdir Allah tidak jadi pegawai negeri loh Pak. Ini orang cerita ya Pak. Cuma kau bersyukur je kalau tak istri ya, kau guru je. Maka kerajanya gini Pak, S2 nya itu mencukur aku. Ya, tapi alhamdulillah Ustaz, aku bersyukur banyak orang bersyukur ke aku aja. Data nanti ini apa? Yang syukuran sih orang lahiri kalau kita orang pet. Jadi rasa kinya jadi tukang syukur walaupun sekolahnya tinggi. Atau takdir Allah. Iya kan? Ini kita harus percaya itu. Ada anak orang kaum muslimin bukan orang Arab, tapi anak orang Sunda. Bapak, Budi, Ibu mungkin tahu ya bahwa orang Sunda itu keseniannya jaipongan. Tapi sekarang ada anak orang Sunda jadi imam di Arab. Karena kepiawaiannya menguasai ilmu Al-Quran. Barang gajinya 3,5 miliar sebulan. Kau dibalikan ke pemain berapa kilo tu? Asyik menggajinya sebenarnya Allah. Jadi pokok itu ada di surah Allah mengabdi. Ustaz mengabdilah secara ustaz kita. Anggota DPR mengabdilah kepada Allah secara anggota DPR kita. Karena kita ujung tombak rakyat. Kalau itu perjuangan Bapak jadi anggota DPR, saya yakin setiap Bapak bergerak dan pulang ke kantor itu dapat pahala. Tapi kalau kita minta proyek itu sudah sakit, iya kan? Proyek, lama minta proyek. Lama ini dari besok. Aku mulai yang bilang, bagi Allah mudah. Oh jadi raja hebat tapi ramonnya. Hancur lah. Jadi kaisar kita banyak kaisar-kaisar yang lalu dihancurkan oleh Allah. Namrud, Fir'aun. Oh jadi orang kaya dibanggakan tak boleh modal banyak. Contoh Karun. Aku rasa orang terkaya di dunia sekarang belum sekaya Karun. Jadi di dunia itu kena orang terkaya di dunia itu. Sedunia bah orang terkaya sekarang belum sekaya Karun. Untuk membawa anak kunci kamar Harto Jose itu 25.000 untuk akhir-akhir beranak kuncinya. Akhir-akhir berapanya kamarnya. Selantar yang lain ditelan hartanya oleh bumi. Makanya saja awak di dunia kalau ingin masuk surga jangan sombong itu sifat Allah. Allah sombong zat dia memang pantas dia sombong. Acuh dia ulang tu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di
dalam surah ayat kursi apa kesombongan Allah. Ya kan dan sahabat. Wala yahuduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Langit dan bumi dan segala isinya yang banyak ini bagi saya mudah mengurusnya. Kenapa? Wa huwal aliyyul azim. Tak ada bisa membantah betul. Memang di bawah kendali Allah semua. Jadi kalau awak memakai sifat sombong, itu berdosa. Jangan awak padi. Apa adalah walaupun di kota itu tinggal tu berjalan-jalan nampak padi di sawah. Padi lah berbuah, lah masak. Apa bedanya padi di sawah lah berbuah tu antara dengan berisi dengan nampu. Ada kalau nanam polu sekate itu tinggi dan berisi itu ada cepat yang pokok ambo tinggi semampai gagak waam pendek bungkut cepat berisi galawang gagak boyo bungkut kutiko namanya dari sebilang lain. Kutiko malambui lain dalam ulang lain. Kutiko mangin lain yang diulang. Tapi sudah tu badan tersisih. Padi baisi tadi jatuh ke lapik ke bawah. Padi yang po tabang keluar. Padi berisi tadi dah tahu dimasuk kalau. Kemudian dihitung barang zakatnya keluar. Dari keluar zakat. Sudah tu badan dibawa kailer, di kakak ujung jari diindam di tepi karet, ditumbuk di leher. Sudah jadi balik, diindam balik, dipilih harta cie-cie. Dibasuh jualia pandan, dimasukkan ke dalam periuk, tadarang tungku batu tiko, basinam kayu di bawahnya, di sinan napi mangkui. Puntung di helo disuruti, masak nasi kambang bunga limau. Nyowo kan orang periuk, nyowo sambalado, nyowo yang macam sapi. Aku nyowo itu ada tangan kemunculan. Bismillahirrahmanirrahim. Barat terhormatnya padi dari sini. Padi yang pola apa? Baru hujan bapaknya ke dalam sawah, dia pun badan tak lama. Karena isi ada. Orang kan ke sawah balik nyoba ka sama jerami. Aku di kota baka bola padi ampo marato namo rato padi. Asal nama lagu itu nama nasuko mendengar lagu siapa lagu itu? Zalman. Dan Tiaramon. Tiaramon itu dia dikasih pasangan. Si Zalman ko kalitanyo paano malaguan ratok period ko wala lang tira nang kalito bisa na ini kasetnya ada jadwal yang kanayo pantun niya dia baik ini kana pantunnya lah ang kanayo ko baco pagili lapeh nandari pasal raso kalau di dalam lapeh nandari itu tuh waktu orang menanginya tuh tapi kalau ambil coba itu api hari ini jangan kita salahkan apa itu biasa lapeh nandari pasal raso anda menjalang simpang jaguang kakida kapatakian malambana bo jadi padiampo ni nasamo masuk karong di sisi angin kita dia. Ya. Jadi itu dan sombong padiampo. Jadi orang sombong padiampo kan nanti masuk neraka. Masuk neraka, masuk neraka. Nah, asudahlah
surga, dirikanlah salat berjamaah subuh ini di masjid. Jadi rumahnya jadi ada bak di TV zebra dan ditangkap singo namanya isi aja kawannya. Habis itu juga salah seorang rumahnya tangkap singo. Singonya iblis. Ada taman ke masjid. Dan jadi meluluhkan perasaan orang ini Pak. Apakah mapai lalu saji penunggu? Tadi malam kok berjalan lah apa yang mengaji? Kata DK namanya. Kok berjalan mungkin 3 kali bercakap dari mau oleh topeng. Jawab oleh Ustaz. Bapak Ibu jalan dari sini Jalawi. Tapi setelah tiba di sini, kira perkampungan rancak, musajinya rancak. Dia sudah begitu semangat orang membangun rumah ibadah ini. Mungkin dan jadi waktu membangun musajid itu buah pikiran. Nan kayu mungkin menyumbangkan basi, menyumbangkan semen, menyumbangkan koral, menyumbangkan kasih. Iya kan? Nan tado sebagai nyoba itu hari kesenang gak 2 jam, gotong royong menjadi tukang. Iya kan? Maka terciptalah masjid indah. Iya kan? Amal ramai kan susah. Semua orang membuat tandu, mereka buat tandu. Dan pemikul main ke. Ada jejak Pak RW kawan keluarganya. Jangan meminjam juga ke masjid lain. Kita buat lolah karando main ke. Ingat, apa sama-sama orang baik gue sudah karando main ke. Tunjuk tanya di Pak RW. Asyik kau makai dulu. Asal dulu tulang-tulang. Ujian ini tidak ada pada saat ini. Padahal pinti banyak masuk di karando. Ajiku kini banyak orang membangun musaji. Musaji rancak pinti yang keluarnya dapat berjemaah dalam dia itu sana. Iya Pak, dapat ya. Padahal tinggal lagi musaji itu. Masih apa yang lagi? Dia. Jadi banyak sekali juga persyaratannya untuk masuk surga ini. Apa kau salat berjamaah Pak? Iya. Salat awak di rumah ini Bapak. Salat subuh tadi. Ingin awak pahalanya sama jadi masjid ikhlas Pak. Kita ulang 27 kali lagi. 27 kali 2 rakaat. Ada barang sudah itu. Tapi kalau pergi kita masjid hujan dari subuh itu pakai payung. Sekali salat 27 kali lipat dari pahala dan salat di rumah tadi. Cuma waktu Pak menerima Pak bola biasa materi. Jadi pahala kurang yakin Pak. Ya kan? Awak kena coba menerima Pak materi. Jelas Pak dan ASN nala pensiunnya ke menerima binti awak pensiun awak. Iya kan? Dan salam kerajo itu jo. Sedangkan upah dan janjian Allah salat berjamaah itu tidak materi. Tapi kok nyotuka ya Allah kira mira. Baca Allah menuka nyoba sanam ke malaikat ya Allah. Baikku kalau datang umat ambo salat berjamaah ke masjid, orang kagak kakek pintu masjid itu asyangan baik masyarakat jamaah 27 kali kau. Ya. Apakah mereka dengan juga membaik? Siang keluar lebih 27 rentang. 5 waktu kita salat 5 kali 27 rentang barat dapat baik sekali. Mungkin awak tak membagi baik tetapi menggali baik karena banyak dapat baik. Bagaimana kita merubah keyakinan
semuanya dari benda. Tapi Allah menjanjikan yang besar itu nanti di akhirat. Saya doakan seluruh jemaah Masjid Ikhlas yang datang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatul Naim. Kemudian hidup ini mendapat surga dunia, anak-anak saleh dan salehah, rumah tangga sakinah, dan diliputi oleh rahmat dan berkah. Amin. Itulah tausiah kita pada pagi ini. Maka kita diingatkan oleh waktu subuh, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Kalau ada yang salah Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi maaf juga. Ibu-ibu lalu ayam lalu maafkan. Memang begitulah kalau kita mendengar, karena kita tidak aktif. Tapi kalau kami Ustaz, tidak bisa lalu ke dalam masjid. Jamaah yang berbahagia. Nah jadi sudah ada itu. Tapi kalau orang mendengar dia sosial lalu, karena dia tidak berkata-kata. Kamu Haji Joni Pak, pagi itu dari suara mendengar. Kalau malam dia lalu sebenarnya. Tapi Pak Arno juga datang. Satyo kamu bayi kemari nama Japun ke Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan di Joni ikut target jadi kota DPR. Sudah pun masuk serugo nanti. Dan segala usaha yang tadi diberkahi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga semua kita. Ambo doanya bu, untuk ini bocor. Kalau dapet ibu-ibu kue ambo, teh tidak pakai gula, teh nyopai, siram juga ya, angin. Ya, tu minta bokok dapet pagi bokok. Ayah ni antara angin, siram teh sepakai-pakainya, ya kan? Itu untuk uben bocor. Mungkin dia masuk angin, pergi ke telipik malam. Orang lain umur 71 tahun. Jadi dia maaf Bapak Ibu. Semoga Allah memberkahi kita. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.